Tapi kalau menjadi tontonan ya dan terbuka ruangannya seperti ini lebih baik ditutup semuanya. Ya, di bagian ini untuk laki-laki perempuan sama. Ya. Langkah pertama tadi kita cek dulu ya bagian tubuhnya kalau ada cincin, ya, kalau laki-laki juga yang berharga dan bisa diambil untuk digunakan untuk ahli warisnya, silahkan. Ya, dan itu bukan menjadi hak milik yang memandikan. Ya, kadang-kadang yang memandikan ya kayak menemukan harta karun dari jenazah. Nggak boleh, ya, itu pencurian namanya. Nah, bukunya kalau panjang dirapikan dipotong, buang saja dipotong. Karena pada prinsipnya ya laki-laki mau perempuan tidak boleh memanjangkan buku. Kita setiap Jumat ya sunnahnya dipotong. Ya, kalau semuanya sudah beres, diperiksa, baru kita tadi membersihkan kotorannya. Yang paling gampang sebetulnya, apalagi kalau badannya juga nggak terlalu berat, dimiringkan di bagian kanan. Kanan, posisi kanan, di lambung kanan. Nah, ini di lambung kanan dengan cara ditekan-tekan. Ya, ini langsung mutilasi. Ya, ditekan-tekan, nanti bagian yang sini yang kasih selang, ini dibersihkan. Ya jangan terlalu kencang, takutnya memperkecil juga kemana-mana. Dan memang pastikan saluran pembuangannya juga langsung ke selokan, jangan sampai di pekarangan rumah orang. Ya. Jadi dibersihkan dan memang dibatasi waktunya. Ya. Dan jangan hanya sibuk ngurusinnya seperti ini. Memang butuh waktu sampai 15 sampai 20 menit. Ya, untuk bisa mengeluarkan kotoran yang kadang-kadang memang bisa keluar sendiri tanpa ditekan keras pun dia akan keluar sendiri. Ya, karena memang proses sakaratul maut itu juga menyebabkan keluarnya kotoran. Itu yang menyebabkan alasan ya dimandikan. Ya, boleh di samping dia ya memang mati harus dimandikan, di samping itu boleh dia keluar kotoran. Kalau sudah beres kotorannya dikeluarkan, dicebokkan. Yang biasa cebok tentu orang yang dekat dengan si mayit, anaknya, siapapun yang biasanya lebih sayang biasanya sanggup untuk bisa membersihkan kotorannya. Ya usahakan pakai sarung tangan, ya double, setelah itu diganti. Kalau sudah beres dicebokkan, ya langkah berikutnya adalah tadi mewudukan. Tadi tangannya pegang. Nah, caranya pakai gayung untuk memandikan. Ya tangan itu diangkat, tangan jarinya. Ya gini. Niat. Ya niat di sini. Ya ketika mau mewudukan niat ya nawaitul wudu bihadzal bait lillahi ta'ala gitu ya. Kalau begini kan susah nih. Ya, jadi dicopotin dulu dah. Nah, supaya dirapatkan aja gitu. Nah, ini nanti digabungkan begini dicuci. Nanti satu orang yang nyuci. Satu orang nyiram, satu orang yang mensucikan. Setelah itu tadi kalau madzhab Syafi'i dia menuangkan air sedikit di bagian hidung, sedikit ya sambil dibersihkan, dan di mulut. Kalau ini dimiringkan badannya ke arah kanan ya supaya dia keluar dari pipi belah kanannya ya. Lalu diulangi ya. Tapi kalau mau ambil yang lain seperti yang Syekh Wahbah Zuhaili ambil apa namanya? Kain ya, dibersihkan lubang hidungnya dan gigi depannya serinya digosok pelan-pelan. Setelah itu baru diwudukan wajahnya. Cara wudukan coba praktekkan satu orang. Posisinya dia harus di sini. Yang ketika ini mewudukan posisikan tuangkan yang menuangkan silakan. Nah, cara mewudukan dari sel sini ke bagian ya, di atas ke bawah ya. Di atas ke bawah dari 3 kali. Ya. Untuk bagian ini makanya nanti agak untuk jenazah agak ditegakkan ya. Tegak, ya agak tegak jadi supaya kotoran di perutnya juga bisa keluar dalam proses pemandian. Juga ketika mewudukan juga 3 kali. Nggak ada niat lagi di sini, nggak ada ya? Nggak ada niat. Sudah dari awal sejak Dari kita awal, tangan niat. itu dan niat. Ya. Oke, selanjutnya tangan kanannya. Ini dulu. Nah. Langsung ke ini ke tangan si mayit. Nah, dan sambil dijalankan. Nah, gini.
agak kecil aja supaya tidak boros. Ya. Oke. 3 kali. 3 kali. Anggap 3 kali ya. Baru setelah itu mengusap kepala. Ya, posisinya untuk mengusap kepala berdiri yang jenazah di sini. Ya. Dari sini pegangnya ke belakang, tarik lagi ke depan. Ya. Biasa. Ya. 3 kali. Ya, 3 kali. Dalam bahasa sapi 3 kali. Iya. Ya. 3 kali. Ya, jarinya masuk sini. Ya. Ya. Gini nih caranya. Nah. Caranya 3 kali, bisa 3 kali. Ya. Kalau sudah, baru kaki bagian kanan. Ya, seperti biasa aja. Nah, kalau sudah beres diwudukan, langkah selanjutnya adalah memandikan perlahan-lahan di bagian kepalanya, bagian kanannya, terus menjalankan bagian sampai 3 kali. Untuk wajah ingat ditutup mukanya. Ya, 3 kali. Ya, baru kiri. Silakan, Pak. Nah, wajahnya ditutup. Ya, 3 kali dijalankan. Ngomongin lagi, Pak. Ya. Tangannya harus kena Pak Ustaz. Iya, harus kena. Ya. Anggap 3 kali. Kalau sudah 3 kali, berarti langkah selanjutnya di bagian kiri, bagian kanan masing-masing membersihkan pakai sabun semuanya. Untuk bagian belakang, ini kanan dulu ditarik, tangan kanannya, punggungnya digosok begini. Ya, gosok sampai ke arah betis. Ya, nanti gantian. Ya, kiri digosok, gitu ya, digosok bagian ini. Sabun sampai merata, sampo juga sampai merata. Kalau sudah merata, dibilas. Ya, dibilas. Ya, dari mulai ya kepala, ingat membilas yang sampai ini ya matanya dibatasi begini. Ya. Lalu mulai bilas semuanya. Bagian belakangnya pun dibilas. Kayak tadi ditarik bagian tangan kanannya dan dimiringin lagi untuk dibilas sampai sabunnya bersih. Kalau sabun bersih berarti itu 1 kali mandi. Berarti kita kasih sabun lagi, kasih sampo lagi seperti tadi dari awal. 3 kali ya. Kasih lagi sampai merata. Kalau sudah merata baru dibilas lagi. Nah, nanti yang menentukan ini cukup atau tidak nanti kepala tim memandikan siapa dipilih. Kalau kepala tim gimana? Udah bersih belum? Ya, oke, bersih. Udah. Ya, tandanya bersih itu ya berarti memang nggak ada bekas-bekas ya terus apa sabun dan memang warna putih udah dibersihkan. Berarti tinggal terakhir air kapur barus atau kamper. Dituangkan pelan-pelan dari kepala sampai ke ujung kaki. Bagian belakangnya juga dibersihkan. Ingat, sebelum beres memang dicek. Ini bagian tubuhnya. Ya, dicek ya. Kalau untuk mengantisipasi sementara dikasih tisu pelan kapas. Ya. Biasanya kalau udah diangkat akan keluar itu. Ya, jangan juga nggak usah nunggu berapa lama. Ketika diangkat berubah posisi juga dia akan keluar lagi. Kalau dia meninggal secara mendadak. Kecuali lama di rumah sakit itu pusat saja, biasanya nggak ada masalah dan nggak usah ditekan-tekan. Ya. Saya di sini dari sejak ketika mandikan, diambilkan, pakaikan. Ya, dan itu lebih gampang lagi. Pakaikan, baru diangkat dibawa ke ya kapanan. Ya. Tapi kalau mau diselesaikan sekarang misalkan rambutnya dikeringkan dulu pakai handuk bersih, kering, ya. Setelah kering, disisir rambutnya bagian kanan dulu, si mayat baru kiri. Kalau rambutnya pendek ya udah dirapikan saja. Lalu kasih minyak wangi di bagian jidat, ya.
bagian telapak tangannya diusap, bagian kirinya, lututnya. Iya. Lututnya. Ini setelah diganti ya. Cara menggantinya, yang kering di atas, nanti yang di bawah ditarik. Lututnya dan telapak kakinya. Selebihnya boleh di bagian lipatan-lipatan ini, di bagian ini, di bagian dada, di bagian mukanya, silahkan semuanya. Yang jelas pakai minyak wangi. Setelah itu ditutup. Dalam proses pemindahan ke arah kamar ditutup semuanya, baru diangkat. Gitu ya. Boleh semprot-semprot begini nggak boleh. Semprot yang Iya, kalau juga guys semprotin aja. iya, enggak Pak, asal jangan pakai alkohol. Kalau semprot ada alkoholnya Pak. Iya, semprot ada Semprot alkohol. ada alkoholnya itu. Sedikit tapi. Ya semprot ada alkohol, kalau nggak bisa keluar. Ada Iya, kan. kanan. Iya. Walaupun kadang-kadang ada yang sedikit ya. Tapi tetap Tetap ada dia butuh alkohol. pakai alkohol supaya dia muncrat gitu. Iya. Tekan. Ya, selesai di sini. Kalau ini Ustaz posisi kepala emang wajib Ya. harus di sini ya. Enggak wajib, enggak Atau sunnah, kepala enggak di apa. sana, Bebas pada kaki di dasarnya. sini gitu. Posisi memandikan jenazah itu kayak kita mandi. Ya, bebas. Menghadapnya juga bebas. Bebas. Yang jelas ketika proses memandikan, prinsip yang memandikan adalah menutup aib sebagaimana hadis Nabi, man ghasalal maita ya wa katama ya ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Siapa yang memandikan jenazah seorang muslim lalu dia menutup aibnya, maka Allah akan memaafkannya 40 balik. Ya, mengampuninya 40 kali. Ya, maka ini ya seharusnya kita yang memandikan amanah menjaga kehormatan si mayit, tidak boleh menceritakan aib-aib si mayit setelah dia menutupinya, kecuali pada kasus tertentu. Ini adalah orang yang tidak baik agamanya, dia sering meninggalkan sholat, terkadang Allah perlihatkan tanda-tandanya, siksaannya. Saya pernah melihat ya ada seperti pukulan-pukulan yang disebutkan dalam surat Muhammad di bagian punggungnya, bahkan legam hitam kayaknya. Dan ketika ditanyakan ke keluarganya, memang orang yang sering mabok, ninggalin sholat, dan boleh menceritakan hal tersebut sebagai ibrotan kepada kaum muslimin yang lain agar mereka tidak menyepelekan masalah sholat. Itu saja. Tapi kalau ini orang soleh, dia berusaha untuk menutup aibnya dan kita terlihat di saat kita memandikannya, maka kewajiban kita menutup aibnya. Demikian Allah. Ustaz, tambahan tadi mengenai minyak wangi ya. Kata orang beralkohol tidak boleh. Alkohol itu kan yang tidak boleh tuh yang dilarang diminum. Ya. Kalau menyentuh kan tidak masalah. Karena memang ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan khomer, ya, yang disebutkan kan khomer. Apakah khomer itu suci? Apakah itu najis? Ya. Hanya saja di Indonesia ini, ya kadang-kadang membedakan antara alkohol dengan khomer agak susah. Padahal sebetulnya alkohol dalam buah-buahan ada semuanya. Pada dasarnya alkohol. Kalau minum alkohol bukan mabok, mati. Iya, tapi kalau minum khomer tidak mesti ada alkohol kan? Kayak ganja nggak ada alkoholnya. Ya apa namanya? Ya narkoba yang lainnya nggak mesti ada alkohol. Kadang-kadang cuma alkohol itu identik dengan minuman keras. Pada dasarnya ya hanya sekali tanjih, ya, mengatakan supaya kehati-hatian, supaya ya artinya rujuk adil khilaf ini lebih utama. Ya menghindar dari permasalahan khilaf ini lebih afdol, lebih utama. Walaupun pandangan tersendiri berpandangan alkohol itu nggak najis, ya cuma hanya saja ya ada ya ditanjihnya supaya kita lebih aman aja, nyaman aja ketika tidak ada unsur alkohol. Wallahu a'lam. Ya, iya ditutup ini, nggak boleh ngejemblong begini. Ini kan lagi demo. Lagi demo ini. Ya, udah ya. Mayat tenggelam. Ya. Udah lepas. Untuk jenazah dalam kondisi yang memang sudah lama ya tenggelam dan memang dari tubuhnya sudah menunjukkan akan hancur, lembek, dan kalau dipegang pun akan ini, maka cukup disiram saja, segerakan dibungkus. Masukkan dulu memang ya dibungkus, baru masukkan ke plastik. Dibungkusnya di dalam. Lalu setelah itu dimasukkan ya ke dalam kondisi tertentu. Sama seperti yang terbakar juga. Nggak boleh dimandikan yang terbakar. Ya merusak. Terus juga merusak. Ya. cara tayamumnya bagaimana? Cara tayamumnya, ya. ya pertama kita kan yang harus tayamumkan. Nggak mungkin ditayamum karena udah kaku di sini.
ya cukup kita ambil di bagian mana, misalkan bagian bawah atau bagian dinding. Ya caranya yang disebutkan oleh para ulama, diusap saja segini. Yang kedua di bagian tangannya atau kanan dulu. Iya. Dari satu Enggak. siku nggak? Kalau riwayat dalam Bulughul Maram, riwayat dhaif. Kalau yang dari siku ke sini ini wudu. Untuk tayamum ini ya telapak saja. Ya, telapak saja. Buku ya. Untuk ini dari sini ke sini wudu. Riwayat yang ini ya, yang pastinya. Wallahu a'lam. Satu lagi, Nah. banyak kan di kampung di RW 10 biasa mandikan dulu baru diwudukan. Bagaimana kalau air wudunya berakhir? Setelah mandikan. Iya. Ya, sebetulnya kalau melihat rujukannya ya, rujukan dari kitab Al-Um sendiri justru diwudukan dulu karena wudu itu adalah mustahab. Statusnya ketika dimandikan kan sudah suci. Kalau sudah suci tidak butuh penyucian kembali gitu. Maka jatuhnya wudu itu mustahab, dianjurkan di awal. Ya karena memang intinya mah kita memandikan dengan cara mensucikan itu dimandikan. Ketika memang tanpa wudu pun sebetulnya ketika dimandikan selesai sah insya Allah. Hanya saja mewudukan sebagai rotib yang mustahab namanya. Tapi dalam kondisi si mayat ini bersih atau bersih? Pengambil wudhu. Tadi Udah dibersihan ini. kotoran dibuang dulu. Kalau ada apa namanya darah segala macam dibersihkan, kotoran juga dibersihkan. Baru di Lagu dimandikan kena apa namanya kemaluannya nggak ya, batal pada juga kan? dasarnya orang yang sudah meninggal tidak terkena taklif. Oh nggak. Tidak ada batal wudhu Nggak lagi. batal wudhu Tidak lagi. ada wudhu karena udah Iya. meninggal. Iya. Iya. Takutnya begitu udah wudhu, kita kan lagi mandi kepegang gitu kan kemaluannya. Karena memang sudah meninggal jadi putus taklif gitu ya. Oh, putus taklif. Putus taklif berarti putus status hukum fikih. Wajib, batal, sah itu. Ini harus tanya kan harus tahu semua gitu supaya. Pasti kan tahu nafsu apa itu Betul tanya kalau enggak kita ragu-ragu kan. Kita tidak tahu kita yang Betul. Demikian. Ya, kalau memang ya di masyarakat ada argumentasinya sendiri seperti itu ya kita hanya bisa menyampaikan tentang sisi pendalilannya memang urutannya begitu. Ya, amil di sana selalu pakainya begitu saya lihat. Saya sendiri pernah ikut pelatihan di Cibinong sama Amil juga waktu itu tahun 2010. Dan memang sebetulnya dia sendiri sebagai kepala ininya menyampaikan itu kesalahan di lapangan. Dia pembinaannya justru wudhu itu bukan setelah mandi. Tapi Sebelum. karena memang kebiasaan jadi bentuk baku. Iya. Gitu. Ya, dan beliau menyampaikan seperti itu. Ya Ustaz, kalau gitu setiap DKM harus ada tim ya, dibentuk tim Tim dan pemandi sepakati. ya. Nah, gitu. Siapa jadi ketua harus tentukan Ya, sekarang nanti kalau awal-awal agak kagok, udah satu orang yang ngasih instruksi saja. Instrukturnya saya menyampaikan tahapan-tahapan kerjanya kan bingung. Ngapain dulu nih bingung baru pertama kan. Nah kalau ada yang bimbing ya, pertama begini, lanjutkan begini kan enak jadi. Iya. Iya. nanti itu di masjid. Dibuatkan draftnya, ya segala macamnya biar nanti tata rapi. Nanti kalau sudah terbiasa juga